Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang terhadir, bil khusus Ayahanda Haji Jamhuri, keluarga yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Tazkirah Khilaqut Ta'lim Jamaah Masjid Jamhuri Aisyah pada subuh Ahad yang semuanya tentu dalam kondisi berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia lantaran kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memahami apa yang mesti kita lakukan dalam mengawali kehidupan hari ini sesuai dengan aturan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan satu kegembiraan dan kebahagiaan dengan nikmat yang sangat besar yang diberikan dan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 rakaat kita saja dengan nilai sunnah ya, yang sunat kita kerjakan sebelum salat fardu subuh tadi, itu digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kebaikannya apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau sering di posting ya di WA, inilah orang yang terkaya, nah, itu kan mengalahkan tokoh-tokoh terkaya lainnya yang dimasukkan dalam berbagai majalah-majalah tren. Itu semua mengalahkan kita hari ini ya. Kita hari ini mendapatkan kebaikan yang lebih daripada dunia dan seisinya. Tentu kita sangat bergembira dengan suasana ini, alhamdulillah. Dan ini adalah menurut pengakuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seseorang dengan dunianya dipenuhi semuanya, namun Allah tidak mengakui itu sebagai sebuah kebaikan, tidak apa-apanya itu. Sekarang kita diakui adalah kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat bersyukur, bergembira dan berbahagia dengan kondisi dan keberadaan kita di sini saat ini, hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurahkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah ya, kajian kita yang terakhir pada bulan yang lalu itu kita mengetahui, menjelaskan tentang
ngapain kita di sini kan? Untuk apa kita di sini? Dengan jelas Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Keberadaan kita di sini adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah. Itulah status ya, kedudukan kita yang mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia adalah hamba Allah. Tugasnya mengabdi kepada Allah. Sungguh beruntung orang yang ditetapkan sebagai hamba Allah ini. Jangankan sebagai hamba Allah lah, kisah kawan-kawan kita yang misalnya menjadi tenaga kerja di Arab Saudi, dapat majikan yang baik, yang bagus, gembiranya luar biasa. Ya, jadi dapat majikan seorang yang baik, bagus, itu merupakan impian para TKI di luar negeri. Nah, sekarang kita lebih dari itu semua, yang punya segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan semesta alam, sumber rezeki, sumber keselamatan, sumber kebaikan, sumber kemuliaan, sumber rahmah, sumber kasih sayang. Kita sekarang menjadi hambanya. Allahu Akbar, luar biasa. Baik apapun seorang majikan, kalau kelakuan kita tidak mengikuti keinginan majikan, itu fatal, itu bermasalah. Maka harus diimbangi. Kalaulah sudah baik luar biasa seorang pimpinan, seorang majikan, maka kita imbangi ya dengan melaksanakan sebaik-baiknya tugas-tugas pokok kita. Demikian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah tugas-tugas kita, misi kita sebagai hamba Allah yang tadi tugasnya beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berinisial misalnya pedagang, maka tugas utama, tugas pokok seorang pedagang tersebut ya dagang. Dia menyediakan waktu yang khusus untuk melaksanakan tugasnya sebagai pedagang, menyediakan tempatnya secara khusus untuk berdagang. Dari perdagangan itulah semua hal-hal yang menyangkut kehidupannya bisa dia tunaikan. Dia mau kawin, dari perdagangannya itu. Dia beli rumah, dari perdagangannya itu. Dia nyekolahkan anak, dari perdagangannya itu. Maka dia concern dengan dunia dagangnya. Ini kalau dia sebagai pedagang, terjamin kehidupannya dari dagangnya itu. Demikian seorang petani, dia petani, dia menyediakan waktu untuk bertani secara serius. Dari pertaniannya itu dia bisa mewujudkan apa-apa yang menjadi keinginannya dalam hidupnya. Dia bisa beli rumah, bisa beli kendaraan dan sebagainya. Artinya apa saja inisial orang itu dia mesti mengkhususkan waktu, karena dengan itulah dia bisa menunaikannya. Maka ketahuilah, inisial mutlak kita kembali pada kaidah asal sebagai hamba Allah. Lakukan saja tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Apa saja keinginan kita di dunia dan akhirat pasti terwujud. Itu kiasannya. Orang berdagang, keperluannya dipenuhi dengan dagangnya itu. Padahal itu tidak mutlak. Sementara sebagai hamba Allah mutlak. Lakukan saja. Lakukan saja. Kepribadian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala
maka segala fasilitas keperluan hidup kita itu akan Allah tunaikan. Allah berikan lebih daripada sebagai seorang petani. Artinya dunia akhirat kita yang kita inginkan itu Allah akan berikan. Tapi tugas-tugas kehambaan itu dilaksanakan secara benar, seperti seorang pedagang berdagang yang benar, seperti petani yang benar, seorang pegawai yang benar. Kalau petani saja harus benar, pedagang harus benar, sebagai hamba Allah harus benar. Itu kita wujudkan. Bahkan kalau Allah yang bicara, ini luar biasa. Ya, kalau asbab, ya asbab bicara. Tapi kalau Allah yang bicara, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Min haitsu la yahtasib. Kalau kita jalur dagang ya itu bang jalannya. Kalau kada berdagang kada berduit. Kalau kada berjualan parai. Kada pendapatan. Kalau hamba Allah tidak terfokus pada dagang, banyak sumber ya Allah bukakan. Min haitsu la yahtasib. Subhanallah. Tapi tadi benar-benar sebagai hamba Allah. Nah, simpelnya apa saja ya yang mesti kita lakukan. Dan Allah minta dalam hal ibadah secara mahdhah ya, secara khusus, Allah tidak meminta waktu yang banyak. Ya. Sedikit aja. Misalnya ada perintah Allah dalam ibadah itu adalah salat. Aqimis shalah. Wa yuqimunas shalah. Dan menegakkan salat. Salat yang Allah syariatkan, ini a'malul yaumiyah ya, ibadah harian ini. Ini ibadah harian. Salat 5 kali sehari semalam. Kira-kira kalau kita menghitung waktu yang diperlukan dalam satu salat itu cuman 10 menit kurang lebih. Itu dengan yang lain-lainnya. Kalau yang simpelnya enggak sampai ya, apalagi yang kita pilih ayat-ayat pendek, yang maulah panjang itu ayatnya aja kan. Kalau yang utamanya sama ya. Nah, 1 jam itu udah sampai 5 waktu. Sementara 24 jam Allah sediakan waktu ya. Selama 24 jam itu Allah sediakan. Artinya kalau kita potong salatnya tinggal 23 jam. Coba bayangkan, kita lebih banyak menunaikan tugas sebagai, kalau pedagang banyak berdagang, kalau berhuma banyak di perumahan ketimbang di masjid. Dan ini Allah adil, Allah bijaksana. Allah tidak menghendaki kita berhari-hari di masjid. Cukup tunaikan yang beberapa menit itu ya, sisanya silakan. Mau berendam di perumahan lagi silakan. Mau berigal di pasar silakan. Tapi tunaikan ini ya. Dengan menunaikan ini insya Allah ya. Nah, tentu nanti secara syariat ya ada aturan lagi gimana cara dagang yang benar ya. Yang penting ini dulu, laksanakan perintah Allah berupa salat. Dan dari situlah sumbernya. Kita ke pasar tuh mau apa? Mau cari nafkah, cari rezeki. Cari rezeki. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di situ kita diseru oleh Allah. Ya, apabila diseru untuk salat pada hari Jumat, maka penuhilah panggilan Allah tersebut untuk mengingatnya, ai salat Jumat wa zarul bai', tinggalkan. Ini mewakili, ini sampel. Jadi aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan jual beli, transaksi,
mencari rezeki, mencari nafkah, tinggalkan ujar Allah, wazarul bai'. Allah nyatakan dzalikum khairul lakum. Itu lebih baik untuk kalian. Waktu salat Jumat itu berapa sih? Tidak lama. Dari azan dari khatib naik mimbar sampai salam, apalagi zaman Covid ini, ya, dipadahi. Ustaz, kita Jumatan Ustaz, tapi khutbahnya lah 2 kali khutbah, jangan sampai 10 menit lebih. Akur benar. Nyaman lagi setubat. Khutbah 10 menit, salatnya 10 menit, 20 menit aja. Zalikum khairul lakum. Itulah kebaikan di situ. Itu lebih baik. Padahal kan kita cari nafkah nih. Dagang tuh cari nafkah dan itu halal. Wa ahalul bai', dan Allah menghalalkan jual beli. Tapi ketika idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah, itu tinggalkan itu. Lihat di ujung surah Al-Jumu'ah penegasan Allah. Di ujung surah Al-Jumu'ah Allah menegaskan, wallahu khairur raziqin. Kalaulah dagang kamu cari rezeki, kalaulah bertani kamu cari rezeki, kalaulah kamu berkemana saja itu cari rezeki, sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kunci ibadah itu sini adalah sebagai sarana rezeki, bahkan sarana yang mutlak. Maka tunaikan sebaik-baiknya ibadah salat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang utama dalam keseharian kita, yang dalam bahasa wajib, ya, wajib. Ada lagi hal-hal lain yang menjadi a'malul yaumiyah, amal harian, ya. Amal harian kita walaupun itu mungkin secara posisi kedudukannya sunnat, tapi mutlak itu jangan tidak. Karena ini sumber kebaikan, karena memang kita untuk ibadah. Apa itu? Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini kalau anak dapat rahmat, ya, kalau anak dapat kebaikan, bisa membaca, bisa mendengar. Kalau mendengar terus berarti tidak bisa baca. Nang bagus baca, ya. Tilawah Al-Qur'an itu a'malul yaumiyah. Jadi keseharian kita jangan meninggalkan bacaan Al-Quran, karena itu sumber kebaikan. Bukankah kita dalam salat tadi meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalanmu yang lurus, beri kami hidayah untuk berada di dalam jalanmu yang lurus, jalan yang benar, jalan yang terbaik. Kalau kita ikut kajian ulumul Quran dalam bidang munasabah Al-Quran, jadi ayat ke ayat, surah ke surah itu ada hubungan. Makanya kita tidak sembarang comot ayat itu, ya, comot ayat, tidak mengerti munasabah, ya tadi seperti Mosok tapi musolah tokoh PKI, ya, tokoh PKI Jawa Timur nasional yang berontak tahun 48. Jadi Moso ceramah di Surabaya, mulai sekarang kaum muslimin tinggalkan sholat. Kenapa? Orang sholat itu celaka. Dikatakan dalam ayat Tuhan, fawailul lil musallin, sungguh celaka orang yang sholat. Ini jadi si Moso nih ceramah mencomot ayat, padahal dalam kajian tajwid itu ayat itu aula bersambung, kurang pas dipotong di situ, walaupun ayatnya satu ayat itu, ya, itu bagus disambung bacaan tuh kalau dalam kajian tajwid, karena dia munasabah ayat tersebut dengan ayat berikut itu munasabah, tidak seberang comot. Betul, yang celaka itu siapa? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun.
Itu yang sahun itu yang celaka. Sembahyang tapi sahun, lalai, awaknya aja di sini, hayalannya jauh, langit yang ketujuh, habis dagangan di pasar, badangan sholat habis juga belanja di pasar. Nah, itu contoh mencomot ayat. Nah, sembarangan ayat itu ada munasabahnya, ada hubungan, ya. Kembali tadi, itu hanya contoh saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban pada lembar sebelah awal surah Al-Baqarah. Kan Quran tuh kalau kita buka, nah sini Al-Fatihah, sini Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ini jawabannya, ya, jawaban dari ihdinas siratal mustaqim itu ada di sebelah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi jar Allah, kalau kau hendak dapat petunjuk ini, jadikan Quran ini. Nah, nih Quran ini petunjuk. Kalau orang meminta tapi kadang membaca, ya Pak, resepnya diberikan. Ini petanya, ini jadwalnya, tapi kadang dibaca, ya sasar. Jadi setelah itu yang kita lakukan adalah tilawah Al-Quran, baca Quran. Nah, bacaan Quran itu sendiri sebaiknya kita tingkatkan kualitas. Karena bacaan Quran itu ibadah. Lihat definisi Al-Quran. Buka itu dalam definisi Al-Quran, dalam ulumul Quran itu mesti ujungnya itu adalah membacanya adalah ibadah dan mendapatkan pahala. Jadi Quran itu adalah membaca Quran itu ibadah. Karena kita hamba Allah untuk beribadah, maka bacalah Quran. Membaca Quran adalah ibadah. Nah, karena ibadah dia harus berkualitas, bacaan yang berkualitas. Perintah Al-Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Tartil bil makna adalah fasih. Fasahah itu memenuhi kriteria. Pertama, qawaidut tartil, ilmu tajwid dan makharijul huruf. Makharijul huruf itu pelajari itu. Sekali yang pelajari, tahu sudah. Biasakan membacanya begitu. Sebab bila tidak memenuhi tartil, fasahah, ya, paling tidak hilang i'jaz Quran itu. Jadi nilai-nilai i'jaz. Sebab Quran itu mukjizat. Bacaannya luar biasa, menyentuh. Walaupun tidak ngerti, tidak faham dari Quran, orang dengar Quran itu beda. Ya, banyak testimoni di barat itu kan. Kita lihat di YouTube itu seorang yang meminta berdengarkan headset ke telinganya, dibunyikan ayat Quran, dia bingung bunyi apa ini, karena mereka asing nggak tahu. Nah, dibilang itu Al-Quran, gimana perasaannya, menyentuh. Wah, itu ijaz. Jadi kalau bacaannya tidak sesuai dengan tartil, maka dia tidak berfungsi. Ijaz itu tadi. Nah, ini bahkan yang fatalnya bisa merubah makna. Beda makhraj, beda makna. Itu. Misalnya ada qalbun, ada kalbun. Nah, itu kan beda qaf dengan ka. Qalbun hati, qulub. Kalbun, itu ya anjing artinya. Itu contoh, beda huruf saja. Dan lain-lain banyak, pelajari itu sebagai garis besarnya saja. Jadi penting tingkatkan kualitas bacaan Quran itu, dan tentu berguru, ya, berguru artinya diguruakan. Kada cukup kita, kalau kita bermodal kaset itu bujur. Nah, kita membaca nya kada tahu kita bujur kada. Nah, itu kalau berguru lain. Kalau berguru sidin contohakan bujur, kita membaca sidin tahu kita bujur atau kada. Kalau kaset kada tahu, yang penting kitanya kan, bukan kasetnya.
kaset untuk belajar, untuk mendengar. Yang benar baca itu kita. Nah ini yang kedua, ya, baca Quran. Maka dengan itu kita akan mendapatkan hidayah, akan dapat petunjuk. Karena Quran itu memang hudan, petunjuk. Nah, membaca dengan adab-adab, di antaranya yang jangan sampai tertinggal karena ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Quran, ya, maka bacalah, ucapkanlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Jadi itu bahkan di Quran itu ada surah yang kada babasmalah, ada Bapak. Kalau membaca Quran memang surahnya kada babasmalah, maulah mutlak kada babasmalah. Surah Taubah, surah Bara'ah itu tanpa basmalah. Tapi pakai auzubillah. Kenapa? Nah, bisa saja orang baca Quran yang membimbingnya setan. Kenapa? Karena dia tidak berlindung kepada Allah. Dia salah paham. Jadi kada aneh pian. Hari ini ahli tafsir, ahli Quran tapi salah. Ada ada? Banyak jadi hati-hati. Jangan dikira ya yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran. Dengan Quran itu orang bisa sesat. Bisa dapat petunjuk. Tergantung nih adab dan niatnya nih. Karena dia tidak beradab, tidak di antara adabnya dia tidak berlindung kepada Allah. Syaitan yang meliputinya. Akhirnya pemahamannya beda. Kok beda? Kok kada kayak itu? Nah ini. Itu contoh. Hati-hati kita. Makanya setiap membaca melafalkan Al-Quran itu sesuai dengan ini Quran. Quran yang nyuruh. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila kalian membaca Quran tuh, nah, maka mintalah perlindungan dengan Allah. Dari apa? Dari syaitan. Syaitan tuh harap kita kan ada apa-apanya. Nah, makanya kita selalu minta pengawalan Allah, minta perlindungan Allah. Itu diantara pentingnya adab dan aturan ketika kita berhubungan dengan Al-Quran karena adalah ibadah itu. Nah, lalu perintah-perintah Quran itu apa saja lagi? Ibadah yaumiyah kita, ya, ibadah harian kita. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dari Quran. Kenapa? Ya, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jar Allah lah, wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah, zikirkanlah nama Allah, uzkurullah, dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Memang makna zikir itu ada dua, ya. Ketika bahasa itu disebut zakara, zikir itu maknanya ada dua, tapi dua itu saling koneksitas, ya. Pertama disebut zakara Rasulullah, telah menyebut Nabi kita. Nah, ada bahasa hadis kayak itu. Betul, maknanya disebut. Jadi zikir itu pertama disebut. Yang kedua ingat, wazakir, dan berilah peringatan. Nah, itu kan ingat asal katanya. Ternyata dua kalimah ini maknanya saling hubungan. Dengan disebut lalu ingat, dengan ingat lalu tersambat. Nah itu. Jadi kedua kategori itu kita penuhi. Bahkan kalau Quran itulah, kalau zikir dengan Quran itu mesti dengan lafaz, dengan qauliyah, karena dia berbentuk makharijul huruf. Jadi kalau membaca Quran itu bagusnya baca, berucap, karena dia berbentuk makhraj tadi yang keluar dari alat ucap. Nah, jangan membaca dalam hati. Itu baca novel, itu membaca paloi, ya. Kalau baca paloi jangan berbunyi, itu dunia dan berita kena. Nah, kalau ngaji ya baca, walaupun kita sendiri yang mendengar. Usahakan berfungsi 3 pintu hati berupa indera, mulut, mata, telinga.
Ini pintu hati. Jadi dia apa yang kita lihat masuk ke hati, apa yang kita ucap masuk ke hati, apa yang kita dengar masuk ke hati. Nah itu, maka Quran itu sumber kebaikan, sumber ketenangan. Nah maka baca dengan al ucap, paling tidak telinga kita mendengar, mata kita melihat. Udah bagus membaca Quran itu dengan melihat mushaf, walaupun kita hafal. Kalau dalam ibadah bagus dengan melihat huruf bacaan itu. Jadi ketiga al indra ini berfungsi. Nah itu kalau bacaan Quran. Nah kalau berzikir ada yang terlafaz. Apa yang kita zikirkan? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jar Nabi kita, aksiru min qawli, aksiru min qawli, perbanyak oleh kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Nah itu, tabakan kita ketika bersendirian, la ilaha, itu ucapkan. Ketika kita masih sempurna ucapan kita ini, tampulo, kayaknya ada saatnya nauzubillah lah, nang ada awal lagi, ada awal lagi, apa? Ini mumpung masih sempurna, zikirkan ya Abdul. Kenapa? Sumber ketenangan batin. Jadi kalau ada orang mencari sumber yang lain itu fata morgana. Sebab kadada kaidahnya. Ini kaidahnya di Quran, di hadis sahih. Ya, kalau pang misalnya ada kaidah hatimu akan tenang kalau banyak duit. Ada kira-kira di mana ada kalimah itu? Kalau banyak berduit hatimu akan tenang. Lu minta cariakan lah tuh. Di mana kitab mana andaknya? Jangankan di Quran, jangankan di hadis, hadis maudhu gin kadada. Tapi aneh lah, kenapa orang nang itu aja dicari? Nang ini dilupakan nih. Zikir nang mutlak orang melupakan. Kadada orang mau beristilah duduk dahulu toh merenung, menzikirkan itu. Ayo. Sementara kalau sudah uras duit, masya Allah, dapatlah sudahlah jar. Program Jokowi yang ada ini sudah 4 lah. Oh seorang dapat sudah. Itu napa dana apa nanti akhirnya ada lah. Ini nang program COVID nih ada nang dapat modal. Berapa itu lo kada tahu juga lah. Kita ada 4 bang, ada tahu kisahnya. Oh diurusi. Ampun maaf, nang sudah berduit aja 4 juga. Barang aja mengarado apa kaki saja. Coba bayangkan kalau sudah urusan duit, mestinya nambah duit itu ada usah lagi gini umpatan. Kalau perlu menambah yakan di kawan berapa kan Pak Jokowi itu cukup lah ya daripada kadada ujar. Berarti kada cukup lah. Nah tambah hiakan bagusnya kayak itu. Nih kada di mana kayak apa caranya? Oh ada aplikasinya. Oh mencari. Dapat juga kasihan si Sugi tadi. La ilaha illallah. Lah ada urusan duit, masya Allah orang hari ini. Nah, ini padahal nih nyata ini nyaman benar ini ngalih lah. Ketika kita beribadah tuh ngalih lah nih, ibadah dari salat lah, salat, baca Quran, berzikir, ngalih lah. Rasanya ngalih mailai tajak daripada ini tak. Mailai tajak seharianan. Belum tentu dapat. Ini dapat dah, nah ketenangan batin, subhanallah. Nah maka sediakan waktu kita. Apabila Quran jelas mengatakan wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Ini nah khusus. Nah artinya ibadah yang kita sediakan waktu. Kalau nang umum tuh kan yazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu makna lain. Itu maknanya ay ta'atullah. Kadang nang sambil berjalan, wah, tasbih di tangan sambil jogging, lain itu bang. Kenapa? Itu dalilnya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bujur aja bang juga. Tapi harus dipahami konteksnya ke mana itu. Itu konteks ay ta'atullah, hendaklah berjalan kita, duduk kita, barabah kita dalam keadaan taat kepada Allah. Nyaman kalau kayak itu. Tapi kan berzikir terus, berdiri berduduk, bakatik tasbih terus. Lain itu yang dimaksud.
Kalau yang khusus berhitung itu adalah bukratau wa asila. Sediakan waktu kita di antara waktu bukrah dan asila atau asyiyah. Jadi itu rentang waktu. Bukrah itu kapan? Sejak fajar. Sejak fajar, sejak azan subuh tadi sampai tulu'is syams, sampai matahari terbit. Nah, itu rentang waktunya. Karena ada dalam hadis begitu. Ya. Di hadis Nabi ada mengatakan, man shallal fajra bi jama'atin summa qa'ada yazkurullah ila tulu'is syams. Nah, itu. Duduk berzikir sampai matahari terbit. Sepenuhnya enggak, ambil kalau memang kita ada keperluan, enggak mesti sepanjang waktu, sepanjang 90 menit tersebut enggak. Kita ambil ada bagian waktu itu untuk berzikir. Nah, tadi setelah salat subuh kita sebentar berzikir, bertasbih subhanallah itu sudah termasuk kategori itu insyaallah. Nah, lebih kita khususkan lagi kalau memang tidak ada kajian, duduk kita kalau memang tidak ada kewajiban, tidak ada keperluan sampai matahari terbit, itu lebih aula, lebih bagus kalau kita memang bisa, karena itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan hari itu sudah Allah tetapkan. Ini kita mengingat Allah nih, kita salat subuh, kita berzikir, nah maka keperluan kita dalam masa rentang waktu dari bukrah sampai petang nanti itu sudah dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja. Apalagi hari Ahad. Hari Ahad undangan 2-3 lembar kanyang parot. Nah, itu bukan itu maksudnya lah, itu contohnya aja. Insyaallah begitu hari-hari kita dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Tapi lakukan itu karena memang kita disuruh beribadah. Jadi sediakan waktu. Nah, petang demikian. Menyikapi petang itu kita menyikapi bagus ya. Sudah on time ya. Sebelum maghrib itu bagus. Biasakan ini. Biasakan kita sudah siap sebelum dipanggil. Siap kita. Nah, insya Allah nanti itu akan menjadi husnul khatimah, karena kita akan siap dipanggil Allah. Biasakan kita siap sebelum dipanggil. Jadi kalau untuk memenuhi zikir itu tadi yang waktu antara asar ke maghrib, antara maghrib ke isya, itu kita bisa mendahulukan waktu. Sudah hadir di masjid, duduk kita. Ini ada juga yang duduk song-song di masjid, tapi ngobrol di beranda masjid. Nah, itu yang biasakan tuh kebiasaan buruk orang hulu sungai. Di hulu sungai itu kan setiap masjid musalla itu ada bangku, bebangku di muka masjid, di muka langgar. Song-song tapi ngobrol di situ. Jadi sama pos kamling, itu jangan biasakan itu. Kita masuk ke masjid langsung. Allah tahli abu rahmatik, duduk ya. Tahiyatul masjid, duduk kita menghadap kiblat. Aku baca Quran kah ya? Juz amma sebagian surah-surahnya itu kah? Bertasbih, berzikir kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus nanti sampai azan. Pas azan hentikan semuanya. Tugas kita adalah menyahut azan. Nah, menyahut azan. Itu zikir yang tertinggi waktu azan adalah menyahut azan. Zikir tertinggi waktu khutbah, mendengar khutbah. Ya, orang khutbah masih bertasbih aja nak. Salah itu. Jadi tertinggi nilainya dengar khutbah. Jadi harus tahu konteks. Jangan orang mau khutbah ngatik tasbih aja. Rupanya masih kurang hitungan. Ampun maaf, tak ada kadang-kadang tuh di masjid kita dari atas mimbar tuh melihat, kenapa ini orang ini berzikir? Gimana ada tiba langsung kan, kasihan juga kan. Jadi perlu penjelasan itu. Jadi itu konsentrasi. Nah, dikonsentrasi mendengari khutbah Jumat itu zikir. Ini kita ini zikir ini karena tazkirah. Bahkan ini yang lebih aula karena ijtimaiyat. Ini amalan ijtimaiyat. Kalau lupa karena sudah istiqamah berzikir, orang tazkirah kita mau jok sana, bawa zikir seorang la ilaha illallah. Salah. Ini yang penting. Ini tazkirah juga. Kenapa? Wa zakir. Jadi maknanya harus luas. Jangan kita bilang zikir itu hanya la ilaha illallah itu saja. Jadi setiap mengingat Allah, ajakan untuk mengingat Allah, ajakan mendirikan syariat Allah, itu zikir. Termasuk zikir itu. Nah, jadi kan, dan ini kada senantiasa kan, ada waktu-waktu tertentu saja, sayang. Nah, yang itu bisa aja nanti ya. Dan sudah kita lakukan tadi. Jadi yang ketiga itu zikir.
Kenapa harus zikir nih? Ketenangan batin. Dia makanan rohani. Zikir itu makanan rohani. Kita makan tiap hari secara jasmani. Kita makan. Sudahkah itu? Sebab unsur kehidupan kita ini dua. Unsur jasmani, unsur rohani. Itulah hidup. Kalau ini berpisah, ampi hidup. Bagian fisik namanya mayit, bagian rohani namanya roh gentayangan. Keduanya menakutkan. Ulun datang kasih dengan begini, dia nggak ada takutan. Tapi kalau sudah terbujur kaku tubuh ulun, memberi takutan. 2 hari aja terasa baunya. Tuh mayit. Rohnya kalau datang, nauzubillah, itu roh gentayangan namanya. Nah, jadi harus dipenuhi kedua nih. Pagi sarapan, siang makan, malam makan. Itu fisik selama ini yang kita lakukan. Tidak masalah. Seharusnya, sewajarnya. Nang banyak orang justru nang kada wajar rohaniyahnya kada makan, kada dipenuhi. Di antara makanan rohani adalah zikrullah, makanya dia menenangkan hati, mendamaikan. Sehat walafiat, dua belah ini penting. Nah, makanya isi waktu kita bukrata wa asilah secara khusus dan setelah salat fardu. Jadi jangan sampai habis salat fardu itu tanpa zikir ya. Kita harus berzikir. Setelah salat fardu duduk sebentar. Apa-apa yang disyariatkan itu, zikirkan itu, tasbih yang kita baca. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini artinya ini versi kita nih lah. Artinya di sini kita disuruh bersalawat. Salawat ini termasuk a'malul yaumiyah, termasuk kalimah zikir. Itu karena perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, maka di antara ibadah-ibadah kita itu selalu ada salawat. Dalam salat ada salawat, dalam doa ada salawat. Nah, maka dalam zikir-zikir kita juga ada salawat. Baik salawat atau zikir itu perintahnya zikran kasira. Aksiru minas salati alayya, banyak-banyak. Kalau ibadah yang lain ada batasan, sembahyang ada batasan, baik waktunya atau rakaatnya. Kalau zikir enggak, kalau salat enggak. Jadi situ sebanyak-banyaknya, menunjukkan kita harus banyak-banyak ini boleh kita melaksanakannya tanpa hitungan, sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang kita lafazkan senantiasa. Ya, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya. Ini juga merupakan sarana sumber kebaikan kita, sumber kedamaian. Bahkan dia bisa membuang penyakit hati. Jadi kita ini berpenyakit. Coba sedikit kita analisis nih lah. Kita diagnosa nih. Setiap kita ini punya penyakit batin. Di antaranya nih, nah, baik dominasi atau sedikit, tapi ada potensi kita dalam hidup kita ini adalah panyarikan, pemarah. Dalam ilmu akhlak, pemarah, ghadab adalah termasuk penyakit hati. Dan gak ada bagus. Orang menyanyarik itu gak ada bagus. Siapa yang ketujuh orang penyarik lah? Laki penyarikan, bini kada ketujuh. Bini penyarikan, laki kada ketujuh. Dikuyainya itu payah bini ku ya penyarikan benar ya. Nah, baguslah. Dikisahkan penyarikan. Guru penyarikan murid ada takutan tadi di belakangan aja jadinya tuh. Guru penyarikan. Maka digelarnya macam-macam. Nah, bagus kada penyarikan? Ada bagus, tapi ada pada kita potensi sarik. Ada, itu penyakit itu. Mun kau jangan ada itu. Bersihi. Itu ada bagus. Dan kalau orang sudah sarik, marah, kada terkontrol. Bisa-bisa kebun binatang diabsensiin.
absen kebun binatang. Hah, kenapa? Orang sarik penyakit itu, nauzubillah. Nah caranya apa? Itu tadi ya, waktu-waktu kita bersihkan itu dengan zikir, itu menghilangkan, dengan salawat atas Nabi itu menghilangkan sifat-sifat marah itu. Ada lagi sifat yang kedua, panyayangan lawan harta, pamalar. Pamalar itu paling tinggi apa namanya penyakitnya, paling tinggi hutbut dunia itu pamalar akhirnya. Walaupun secara kebiasaan kita ini mesti sayang lawan harta, kalau lah kada mau bang, hanya selalu berpikir nyumbangin, berpikir kadang-kadang mencari duit yang tak halus. Nah itu kita tuh supaya tuh kikir tuh kada bagus, penyakit. Dalam Quran itu maulah jalan sempit. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Usr susah, jadi jalannya sempit. Lain orang yang a'ta, pemberi, itu yusra, nyaman jalannya. Itu di Quran kalau lah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Ini Quran madahkan itu rumusnya. Jadi mun nyaman urusan kita tuh nah, jangan pemalar. Bila kita pemalar, ngalih urusannya. Itu Quran madahkan. Nah, kayak apa menghilangkan itu penyakit-penyakit itu? Mulailah dekat dengan Allah yang Maha Pemurah, akrab dengan asma Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Rahman. Insya Allah itu akan menjadi sifat kita insya Allah. Nah ini ibadah ngarannya ngalih lang itu. Sambahyang kadang ngalih sebenarnya, zikir kadang ngalih, baca Quran kadang ngalih, zikir kadang ngalih, salat kadang ngalih. Dan ini merupakan pintu kebaikan semua yang kita harapkan. Artinya bahasa ulun tadi ngalih mailai tajak pada bapak berzikir, pada sembahyang. Nah ini yang kita lakukan insya Allah. Sekali lagi kebaikan akan Allah berikan kepada kita. Ini ada bunyi tadi lah, habis lelah dah. Nah, ini songsong jam 6 kurang lebih ini sudah tuluk ya, tuluk asyams, sudah syuruk. Maka pengajian kita batasnya adalah sampai isra atau syuruk. Nah, demikian untuk hari ini, sekadar mengingatkan kembali itulah tugas kita. Dan tugas itu lakukan dengan baik insya Allah. Semua fasilitas kehidupan yang kita hajatkan itu akan Allah mudahkan, bahkan dengan min haitsu la yahtasib. Akan Allah berikan jalan yang tak dikira-kira, banyak sumber kebaikan yang Allah berikan kepada kita dengan kita mewujudkan diri sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.